有人和佣兵工会暗中保证，留下的兄弟就是他。你说的那个继承人，存放晶石典籍的地方，非借你一丝灵力。看来这藏经阁……过来，先让我打一顿子。你先看看这个，你该不会是想要？不卖，我还有事。行，没用的东西。是。护卫堂有人和佣兵工会。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat, jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkom Mupi di pembahasan alur cerita Donghua Spiritual Round of Chaos episode ke-49 dan 50. Teruntuk kalian ya gengs yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkom Mupi ini. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan buka aja playlistnya. Jika udah seperti biasa, jika ada notifikasi di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau begitu, gak perlu malas-malas ya geng, langsung saja kita digas.你回来了，我正好有事找你。怀疑的人吗？妖兽攻城的人，就此不得进入。我没有入阁权限。验证通过。 Scene awal ini dimana diceritakan ya geng, di kediaman Akademi Tianpeng, kelihatan sang MC kita Cutian sudah bersama si anak muda yang bernama Jin Lenfeng. Dan kelihatan sang MC kita Cutian memberikan salah satu manik-manik giok plat balai penjaga. Dan menurut sang MC kita Cutian yang lagi ngobrol di hadapan Jin Lenfeng, bahwasannya ia ditetapkan dan ditempatkan di Perserikatan Tentara Bayaran. Dan menurut Jin Lenfeng, sejak Yuan Qingyu meninggalkan Akademi Tianpeng dengan sekelompok besar orang-orang, maka balai penjaga hampirlah bubar. Dan menurut Jin Lenfeng, tidaklah heran tentara bayaran mereka semua yang mengendalikan monster-monster yang menyerang ke kota dan di luar kota Akademi Tianpeng pada hari ini. Sehingga Cutian pun langsung membicarakan hal tersebut kepada si Jin Lenfeng. Dan bahwasannya Cutian dan juga Jin Lenfeng harus mencari solusi yang terbaik guna untuk menebaskan si para pengkhianat, yaitu pengkhianat-pengkhianat dari geng kalajengking beracun dan tentara bayaran yang lainnya. 留下的兄弟绝不会做一直追着我们不放。就是他能尽力而为，还给继承人的东西。 Dan menurut mereka berdua kali ini guys, yaitu menurut Cutian dan si Jin Lenfeng, menurut mereka berdua pastinya dalang dibalik kekacauan ini yaitu Yuan Qingyu. Dan pastinya menurut si Jin Lenfeng, Yuan Qingyu pastinya sudah bersiap-siap menjaga guna bersiap-siap melakukan yang terbaik. Lalu Jin Lenfeng memperlihatkan manik-manik yang pernah Cutian berikan kepadanya. Benar saja guys, manik-manik itu adalah manik-manik yang luar biasa. Tetapi itu adalah sesuatu yang diwariskan dari satu raja monster ke raja monster berikutnya. Sehingga manik-manik tersebut merupakan manik-manik warisan. Dan secara logika, menurut si Jin Lenfeng, warisan raja monster tidak akan memilih manusia. Sehingga si Jin Lenfeng memberikan mutiara itu kepada Cutian. 护卫堂也只能人的东西。 异类，这下操纵妖兽的翟春九。 Dan menurut si Jin Lenfeng, Cutian harus bisa menggunakan mutiara itu dengan sebaik mungkin saat Cutian berada di pavilion Jiangjing. Hingga pada akhirnya mereka pun selesai membacot-bacot ya guys di tempat tersebut. Hingga pada saat ini scene pun berpindah ya gengs. Pada kesempatan kali ini kelihatan Cutian menuju salah satu pavilion Jiangjing Akademi Tianpeng itu. Dan pavilion Jiangjing itu merupakan tempat penyimpanan buku-buku klasik dan sejarah-sejarah. Dan menurut Cutian bahwasannya pavilion Jiangjing tidak diperbolehkan masuk bagi murid non-akademi. Jadi kemungkinan Cutian tidak mempunyai izin untuk masuk ke tempat tersebut.
Namun dikarenakan sang MC kita Cutian masih setengah dewa, jadi ia pun pastinya bisa masuk ke dalam pavilion yang misterius itu. Sehingga ia pun akhirnya masuk guys menuju pavilion dan sontak ia pun dicegat oleh sang nenek-nenek tua yang lagi duduk di atas kursi. Dan si nenek tua tersebut menanyakan nama serta kelas kepada Cutian. Sehingga sang MC kita Cutian menjelaskan bahwasannya dia dari Akademi Tianpeng kelas 1 senior. 神神秘秘，一班弟子楚天。哇！ Dan si nenek tersebut masih menanyakan tingkatan kultivasi Cutian, dan Cutian menjelaskan bahwasannya dia berada di tahap Foundation Establishment tingkat 9. Sehingga si nenek tua tersebut meminta kepada Cutian harus memberikan kekuatan spiritual Cutian kepada si nenek. Hingga akhirnya Cutian pun langsung memberikan kekuatan spiritual kepada si nenek, dan akhirnya si nenek pun memerintah kepada Cutian untuk masuk ke dalam perpustakaan pavilion. Dan singkatnya cerita, Cutian juga langsung masuk dan berkeliling di pavilion Jangjing itu. Lalu kelihatan di perpustakaan tersebut adalah salah seorang pemuda yang tampan dan gagah, yang sedang menulis 4 hal di dalam lembaran kertas. Dan kelihatan dia lagi menulis daftar lengkap monster-monster dan catatan peningkatan spiritual di kota Akademi Tianpeng. 竟然收藏了这么多典籍哦！四物曲，他们完了，都怪你！ Tiba-tiba Cutian pun datang mengganggu si pemuda tersebut, sehingga si pemuda tersebut langsung emosi ya guys terhadap Cutian. Dikarenakan tinta miliknya itu langsung mengejrot kepada buku tulisannya akibat terganggu oleh Cutian. Dan tiba-tiba buku spiritual yang ada di lemari perpustakaan tersebut langsung melayang-layang. Dan si pemuda tersebut langsung memerintah kepada Cutian untuk menyelamatkan buku-buku yang melayang dikarenakan kefokusan si pemuda itu terganggu oleh Cutian. Dan Cutian pun langsung terherman-herman dikarenakan buku tersebut kok bisa terbang. 都怪你！你个呆瓜！ Hingga scene diperlihatkan bahwasannya kejar-kejaran buku dan Cutian di tempat tersebut cukuplah seru. Kelihatan buku-buku tersebut tidak bisa diamankan oleh si Cutian. Sehingga si pemuda itu langsung menunjuk kepada Cutian bahwasannya Cutianlah yang bersalah. Dikarenakan menurut si pemuda Cutianlah harus diam-diam, malah dia mengganggunya. Hingga keributan di tempat tersebut berawal dari Cutian. Dan menurut si Cutian, dia benar-benar tidak sengaja mengganggu si pemuda. Dan si pemuda tidak mempedulikan terhadap Cutian lagi. Jadi dia pun harus menerima pukulan dari sang pemuda itu. Dan kelihatan di tempat tersebut sedikit ada perbaku hantaman kecil-kecilan. Dan dikarenakan si pemuda itu terkena mental oleh Cutian. Dan kelihatan Cutian langsung mengeluarkan voucher jimat pertahanan. Guna untuk mempertahankan diri dari serangan si pemuda. Dan si pemuda itu langsung menggunakan serangan tinta yang menyeramkan. Dan menurut si pemuda itu, Cutian sudah beraninya menggunakan jimat manik-manik di tempat tersebut. Dan sehingga ia pun langsung berbaku hantam dengan sekuat tenaga melawan Cutian. Dikarenakan Cutian hampir menjadi setengah dewa, jadi si pemuda tersebut langsung kalah dan pingsan di tempat. Sehingga pada akhirnya sang MC kita Cutian pun langsung mengobati si pemuda yang lagi pingsan itu. Dan pas sadar, si pemuda itu langsung memerintah kepada Cutian untuk pergi dari tempat tersebut. Namun Cutian pun ia langsung memperlihatkan bola-bola manik misterius yang begitu dahsyat kekuatannya kepada si pemuda. Dan si pemuda itu langsung mengambil bola-bola tersebut dan menanyakan dari mana benda tersebut. Dan Cutian langsung menanyakan tata cara untuk membangunkan manik-manik bola itu. 你是哪位？这个往里面住。等等，你可以了再来找我。 Dan menurut si pemuda itu cukuplah sederhana. Dengan langsung menggunakan kekuatan spiritual, manik-manik itu akan kembali bergerak. Dan menurut si pemuda, kenapa Cutian tidak menjual manik-manik itu kepadanya saja? Sehingga pada akhirnya si pemuda tersebut langsung memperkenalkan diri dengan nama Chang Qin Feng. Dan Cutian pun mengetahui nama si pemuda itu sekarang mah. Dan menurut Cutian, bola-bola itu tidak akan dijual kepadanya. Sehingga singkatnya cerita, dikarenakan Cutian mempunyai hal yang lain yang harus dilakukan, ia pun langsung pamit dari pemuda itu.
dan ia pun langsung ingin pergi dari tempat tersebut. Scene pun berpindah ya guys. Pada kesempatan hari ini kelihatan di kediaman Yuan Qingyu, dan di dalam rumah Yuan Qingyu kelihatan dia lagi melihat dan mengintai Chu Tian dari CCTV. Kelihatan Yuan Qingyu dibersamai oleh iblis berkepala dua yang cukup menyeramkan serta misterius. 这个楚天，没用的东西。他我抓。 Dan Yuan Qingyu pada kesempatan hari ini memerintah dan memperlihatkan Chu Tian kepada si monster kepala dua itu yang lagi bergerak-gerak di dalam CCTV. Dan ia pun langsung memerintah kepada si monster berkepala dua untuk pergi menyerang kepada Chu Tian. Dan tiba-tiba datanglah salah seorang anak muda pasukan Yuan Qingyu yang datang menemui Yuan Qingyu. 是吃房子。我无耻。 Scene awal ini di mana diceritakan sang MC kita Chu Tian sudah berada lagi di Pavilion Jutang, dan sang MC kita Chu Tian pun ia tidak percaya sedikit pun di dalam hatinya bahwasannya dia akan menemukan pavilion yang begitu megah ini, sehingga ia pun langsung masuk dan bertemu bersama si nyonya cantik pemimpin pavilion Jubao ini. Dan Chu Tian menanyakan bahwasannya dia pun mempunyai kepentingan tentang mutiara dan tata cara untuk menggunakannya. Namun menurut si nona di tempat tersebut dia pun tidak bisa, dan akhirnya Chu Tian pun akhirnya langsung pergi keluar dan sambil melihat kembali mutiara-mutiara untuk memasuki alam fantasi. Lalu Chu Tian pun terus berjalan ya guys, namun tiba-tiba ia pun dikejutkan dengan menginjak dadu milik si pengemis anak kecil. Yang sontak ia pun langsung melihat ke arah anak-anak si pengemis kecil itu, dan tentunya tidak jauh dari dadu tersebut. Namun ternyata guys, para pengemis kecil itu lagi diberikan perintah oleh si pemuda kakak Kong. Dan kelihatan guys, Chu Tian pun langsung menghampiri si para pengemis kecil itu. 结上了。你误会了，公公公不是坏人。 Dan sontak guys, si kakak Kong ia pun sedikit ketakutan dikarenakan ia dibeledog oleh dadu milik si bocah-bocah pengemis itu. Dan sontak anak-anak natskal itu, ya guys, para pengemis itu sontak langsung bersorak kepada si Raja Neraka Chu Tian, tentunya sang MC kita. Dan sang MC kita Chu Tian, dia tidak ingin dipanggil nama seperti itu, dan dia ingin dipanggil dengan panggilan kakak Chu Tian. Dan kelihatan si Chu Tian langsung melambaikan tangan bahwasannya mereka bertemu lagi ya guys. Dan kelihatan si kakak Kong ia sedikit ketakutan dan naik ke atas genteng. Namun tiba-tiba sang MC kita Chu Tian langsung mengeluarkan jimat pengontrol tubuh, sehingga si kakak Kong langsung kejang-kejang dan langsung keras terjatuh seperti batu. 哎呦！别忘，下定身符。 楚哥哥， 都这么紧张干什么？要不 Lalu menurut si budak-budak pengemis itu bahwasannya kakak Chu Tian salah paham. Dikarenakan si kakak Kong bukanlah orang yang jahat. Dikarenakan si kakak Kong sering memberi mereka semua makan. Tentunya pengemis-pengemis kecil itu suka makan-makan enak bersama si kakak Kong. Dan menurut si pengemis budak itu, jikalau bukan karena jasa kakak Kong, semua pengemis kecil di kota Tianpeng akan meninggoy. Dan si pengemis kecil itu langsung membacot kepada Chu Tian bahwasannya jangan menyakiti si kakak Kong. Dan sehingga sang MC kita Chu Tian mempunyai ide bahwasannya dia akan membawa mereka semua ke tempat pembuatan sate barbeque yang enak. Sehingga ia pun akan ditraktir ya guys oleh Chu Tian. 楚哥哥，你误会了他，不许伤。哎，自己动手，大家别客气，劫富济贫，帮助。 行了， Dan si kakak Kong pun langsung disadarkan kembali oleh Chu Tian. Singkatnya cerita guys, mereka semua pun akhirnya duduk santai di salah satu warung di Akademi Tianpeng. Dan sang MC kita Chu Tian mempersilahkan kepada pengemis-pengemis budak serta si kakak Kong untuk makan semua sate barbeque yang ada di atas meja itu. Dan langsung memerintah kepada semuanya jangan segan-segan untuk memakannya, dikarenakan Chu Tian adalah orang yang kaya raya.
Dan Cutian pada kesempatan kali ini dia akan membantu orang-orang yang paling lemah. Dan Cutian langsung memerintah kepada semuanya untuk menyantap hidangan barbeque itu. Dan sambil membacot-membacot tentang monster-monster yang ada di tempat tersebut. Dan menurut si kakak Kong, tidak ada monster-monster berusia puluhan ribu tahun di benua Pengyun. 猪哥哥，见过不少宝贝吧？你想要妖力，你不要命了？听说你们天风学院……哎呀， Dan pokoknya pun mereka pun langsung membacot-bacot ya guys tentang monster-monster yang jahat yang sedang menghadapi mereka semua. Dan kelihatan ya geng si kakak Kong paling segut dalam hal makan. Tiba-tiba datang lagi tentara bayaran yang langsung mengganggu kepada sang MC kita Cutian dan si para pengemis-pengemis budak, tentunya mereka semua yang sedang makan barbeque manis-manis di atas meja. Dan sehingga sang pengemis-pengemis budak langsung tersungkur ya geng akibat disungkrukan oleh para tentara bayaran yang jahat. Lalu si kakak Kong ia pun langsung membacot kepada Cutian sepertinya para tentara bayaran mencari Cutian. Jadi dia pun sedikit ketakutan dan pergi dari tempat tersebut. 这都用灵力吗？你要那东西干嘛？哎，现在的给我的烧烤道歉！ 又不算浪费粮食了。 Dan pada kesempatan hari ini, sang MC kita Cutian dia langsung berhadapan dengan 4 orang dari tentara bayaran. Dan salah seorang junior tentara bayaran memerintah kepada Cutian untuk cepat bersimpuh di hadapan sang senior. Namun sang MC kita Cutian ia tetap mengadu kepada para tentara bayaran bahwasannya mereka semua harus meminta maaf kepada barbeque yang telah mereka tumpahkan. Tentunya dari para tentara bayaran tidak mengerti perkataan Cutian. Menurut Cutian bahwasannya membuang-buang makanan adalah sebuah hal yang memalukan. Jadi dengan sigap Cutian terus menyuruh tentara bayaran untuk harus meminta maaf kepada ayam barbeque itu. Namun kelihatan para tentara bayaran sedikit meledek kepada Cutian dan sehingga barbeque yang ada di atas tanah itu langsung diinjak-injak oleh tentara bayaran. 就不算浪费力。又是宇文青羽。 Lalu menurut sang MC kita Cutian bahwasannya dia mengira pastinya Yuan Qingyu meminta tentara bayaran lagi untuk kembali ke tempat tersebut guna untuk bisa menangkap Cutian. Kelihatannya geng salah seorang bawahan dari geng bayaran sedikit langsung menyerang kepada Cutian. Namun semuanya berhasil tersungkur oleh sang MC kita Cutian. Dan pada akhirnya mereka semua pun langsung ingin menghabisi bersama-sama. Dan sang MC kita Cutian pun ia tidaklah diam untuk menyerang kepada mereka semua yang ingin menyerang bersama-sama itu. Cutian pun langsung mengeluarkan tongkat bambu pembunuh selama ribu-ribuan tahun, yaitu tongkat bambu tusuk sate barbeque. Sehingga pantat dari mereka semua pun habis ditusuk-tusuk oleh tusuk sate barbeque. 费粮食了，少废话！行，队长大人，味道。再来吃烧烤。朱天， Sehingga semua orang yang ingin menyerang Cutian ketar-ketir ya guys di tempat tersebut dan tersungkur akibat ditusuk-tusuk oleh tusuk sate ya geng. Dan kelihatan Cutian juga langsung mengeluarkan rantai spiritual guna untuk menjegal kepada mereka semua. 这不行了！去跟你们的宇文会长叙事还挺气派。宇文青羽，看到你们学生会还挺热情。是我呀！ 一起。快走快走！ Scene awal ini di mana diceritakan ya geng sang MC kita Cutian lagi membawa bandit jahat atau dari geng bayaran perintah si Presiden Yuan Qingyu. Dan pada kesempatan hari ini kelihatan sang MC kita Cutian menggusur mereka menggunakan rantai besi baja yang cukup berat.
Dan mereka semua pada akhirnya pada kesempatan hari ini dibawa langsung ke aula sekte Presiden Yuan Qingyu. Lalu pas sampainya di depan pintu menuju ruangan Presiden Yuan Qingyu, kelihatan Cutian merasakan ada hal yang mengesankan. Dan kelihatan sang MC kita Cutian langsung menyurungkan keempat orang geng bayaran Yuan Qingyu itu. Dan sehingga mereka berempat langsung masuk ke dalam kuil istana Yuan Qingyu secara dipaksa oleh Cutian. Dan sang MC kita Cutian langsung memanggil kepada Yuan Qingyu bahwasannya Cutian datang menghampiri mereka semua. 徐舅，看着还挺气派，没想到你们学生会还挺热情。 Dan menurut Cutian, dia langsung membacot bahwasannya geng bayaran-bayaran cukuplah payah. Dan kelihatan menurut Cutian, dia pun tidak menyangka bahwasannya perkumpulan mahasiswa Presiden Yuan Qingyu cukuplah antusias dan banyak. Lalu kelihatan sang MC kita Cutian juga pada kesempatan hari ini langsung membacot kepada Presiden Yuan Qingyu, sambil menyerahkan keempat orang tentara bayaran Yuan Qingyu yang sudah tergeletak itu. Namun kelihatan ya geng, tentara bayaran itu masih bisa berjalan dan dia pun langsung meminta tolong kepada Yuan Qingyu untuk menyelamatkan nyawanya dari cengkraman Cutian. Lalu melihat perserikatan mahasiswa yang sudah kelemasan gitu akibat Cutian, 这一进门就端茶倒水，竟然被人绑着回去。来者。 Sehingga pada kesempatan hari ini Yuan Qingyu sedikit nasteng kepada Cutian karena telah berani memukuli anggota serikat mahasiswanya. Lalu pada kesempatan hari ini dia pun langsung menutup pintu dan mengunci dengan segel spiritual kuning. Dan Yuan Qingyu pun pada kesempatan hari ini ia pun berniat ingin menjegal dan menghantam Cutian. Lalu Yuan Qingyu memerintah kepada tentaranya untuk menyerang kepada Cutian lagi. Dan pada kesempatan hari ini kelihatan juga si Cutian langsung melawan mereka. Ya tentunya tentara bayaran dari geng Yuan Qingyu. Lalu menurut sang MC kita Cutian, jangan pernah merobohkan kuil istana rumah milik Presiden Yuan Qingyu ini, karena dia tidak akan ikut campur dan tidak akan membayarnya jikalau ada kerusakan di tempat tersebut. 这就是找死！好，不先请我坐坐。筑基境。 Dan kelihatan para tentara bayaran-bayaran dari Yuan Qingyu sedikit kesusahan melawan Cutian. Hingga pada akhirnya Yuan Qingyu pun langsung membacot bahwasannya para tentara harus kembali menyerang Cutian sekuat tenaga hingga Cutian meninggoy sekarat di tempat. Dan kelihatan juga Cutian langsung mengeluarkan kekuatan embun beku spiritual. Sontak para tentara bayaran mereka semua langsung beku ya geng dan terkapar jatuh di tempat. 宇文青羽， 招待楚公子。 Dan mereka semua tidak bisa menyerang lagi kepada Cutian. Lalu menurut Yuan Qingyu, Cutian apakah itu saja kekuatannya? Dan kelihatan menurut Yuan Qingyu sangatlah dikit, itu mah kekuatan biasa ya geng. Lalu menurut Yuan Qingyu, Cutian sangatlah sombong dikarenakan salah seorang tentara bayaran menggunakan tinju pembelah langit namun tidak kena terhadap Cutian. Dan pada kesempatan hari ini Cutian sudah kembali berada di atas lantai kedua. Dan ia langsung memanggil kepada Yuan Qingyu ya geng. Dan Cutian memerintah kepada Yuan Qingyu untuk menggunakan seluruh kemampuannya. Dan Cutian penasaran dengan seluruh kemampuan Yuan Qingyu ini. Dan kelihatan sang presiden Yuan Qingyu sedikit terpancing emosinya. Sehingga Yuan Qingyu langsung mengeluarkan pisau kosong taring serigala. Tiba-tiba datanglah dua orang utusan Yuan Qingyu lagi yang diperintah oleh Yuan Qingyu. Dan mereka langsung diperintah Yuan Qingyu untuk menghibur dan menyerang Cutian. 找来，天拳！请来的结丹级高手。
Sehingga mereka berdua tentara bayaran dari Yuan Qingyu langsung diperintah maju dan menyerang kepada Chu Tian. Namun orang-orang lain yang tadi serang kini kembali menyerang kepada Chu Tian. Namun sayangnya Chu Tian kembali sigap untuk menyerang mereka semua dan menggunakan tombak garpu miliknya itu. Dan tiba-tiba ya geng, Chu Tian langsung mengeluarkan kekuatan penghancur langit. Dan menurut Yuan Qingyu, Chu Tian benar-benar berhasil menembus ke tahap pembentukan pil dengan sangat cepat. Sehingga Yuan Qingyu pun sedikit nasteng ya guys. Sehingga Yuan Qingyu pun sedikit nasteng ya guys, dan ingin membalas dendam kepada Chu Tian. Walaupun Chu Tian dalam keadaan yang cukup tercengkam, tetapi Chu Tian masih bisa berhasil naik tingkat. Emang Chu Tian lah sangat OP. Lalu menurut Chu Tian juga, pada kesempatan hari ini dia pun langsung berhadapan dengan Yuan Qingyu. Dan menurut Chu Tian, 5 tingkat telah ia lampaui. Dan ia pun langsung berterima kasih kepada Yuan Qingyu dikarenakan dia juga bisa menerobos dengan cepat secepat kilat. Dan menurut Chu Tian, ia langsung membacot di hadapan sang presiden Yuan Qingyu bahwasannya dia akan membubarkan serikatan dan mahasiswa Yuan Qingyu. Dan pada akhirnya Chu Tian pun akhirnya pergi meninggalkan Yuan Qingyu ya geng. Dan dia pun langsung membukakan pintu yang sudah dikunci oleh Yuan Qingyu. 我还没法突破的这么快。不许伤他。 Lalu Chu Tian pun langsung berhasil membukakan pintu tersebut dan berhasil keluar dari tempat tersebut. Dan kelihatan juga pada kesempatan hari ini, sang presiden Yuan Qingyu sangatlah kesal terhadap Chu Tian. Dan dia ingin membuat Chu Tian meninggal di tempat. Sehingga pada kesempatan hari ini, sang MC kita Chu Tian hampir disiksa dan ditonjok oleh Yuan Qingyu dari kejauhan. 翟春秋就藏在学院后山， 现在还不是？ 心软了吧？这女人冒险引我们过来，一定猎物。 进化，千年大妖，天， 小金子， 有情人心软了吧？ Scene awal ini dimana diceritakan ya geng, kelihatan yang mana melanjutkan episode kemarin sang MC kita Chu Tian hampir ditimpa oleh Yuan Qingyu. Namun alangkah baiknya nasib Chu Tian karena dia dihadang oleh si tuan nyonya cewek berpanah itu. Dan kelihatan sang MC kita yang berada di luar pada kesempatan hari ini, ia didatangi oleh Jin Lengpeng, yang pun langsung memberikan kabar bahwasan informasi menurut Jin Lengpeng, Yuan Qingyu bersembunyi di belakang akademi, yaitu di gua yang begitu jauh. Yang padahal Yuan Qingyu pada kesempatan hari ini berada di dalam ruangan ya geng. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini Chu Tian mengajak Jin Lengpeng untuk pergi mencari Yuan Qingyu ke belakang akademi. Yang padahal mah pas esok kemarin juga Chu Tian hampir ditimpa oleh Yuan Qingyu di dalam ruangan. Tetapi pada kesempatan hari ini mengapa Chu Tian ingin mencari ke dalam gua? Dan scene pindah pada kesempatan hari ini di ruangan yang mana pada kesempatan ini sudah berada bersama si nyonya cantik berpanah. Dan pada akhirnya kelihatan hari ini Yuan Qingyu bertanya-tanya kepada Xiao Yun kenapa dia memberhentikan tingkahnya. Dan menurut Xiao Yun bahwasannya belum tepat pada waktunya untuk bertarung. Dikarenakan tujuan mereka bukanlah menghajar Chu Tian, melainkan untuk mendapatkan seluruh kota Tianpeng. Ucap si nona Xiao Yun. Dan benar saja ya geng, pada kesempatan hari ini si nyonya tersebut adalah adik Chu Tian yaitu Xiao Yun. Dan kelihatan juga Xiao Yun langsung meninggalkan Yuan Qingyu. Lalu pada kesempatan hari ini Chu Tian tentunya bersama Jin Lengpeng ia terus berlari hingga ke belakang sekte. 小鱼妹妹， 已经废止很久了。 Dan di tengah hutan, sontak ia pun masuk ke rest area terlarang
di Akademi Tianpeng. Dan sontak di hutan tersebut ia terus menerobos berduaan dengan Jin Lengpeng. Lalu kelihatan sang MC Keta Cutian langsung mengeluarkan api ilahi dari lengannya, sehingga obor yang ada di gua tersebut yaitu di area terlarang Akademi Tianpeng langsung menyala sehingga membuat jalan yang begitu cerah dan terang. Dan ia pun berdua langsung masuk menuju gua tersebut. Lalu menurut Cutian, Yueng Qingyu ada di tempat tersebut. Dan Yueng Qingyu cukuplah berbahaya dikarenakan dia selalu memanipulasi monster-monster untuk menyerang ke kota Akademi Tianpeng dan membiarkan semua orang fokus ke luar kota, ucap Cutian. 这里的杀气怎么这么重？让大家把注意力都放在这。他的手臂，留下这些的。 Dan pada kesempatan hari ini, dia juga tidak menyangka bahwasannya akan bersembunyi di gua belakang akademi. Dan kelihatannya geng pada kesempatan hari ini, Xiao Yun berlari di dalam gua. Dan sang MC Keta Cutian melihatnya dan dia pun langsung mengejar kepadanya. Sehingga mereka pun ada kejar-kejaran di dalam gua. Dan ada sedikit berbaku hantaman bersama Xiao Yun. Namun pada saat ini sang MC kita belum mengetahui bahwasannya orang yang dia serang adalah adiknya itu, yaitu Xiao Yun. Jadi pada kesempatan hari ini juga Cutian langsung menyandarkan ke dinding dan menanyakan seputar Xiao Yun, yang padahal Xiao Yun adalah cewek tersebut. Dan akhirnya mereka berdua pun langsung ngobrol-ngobrol di tempat tersebut. Dan kelihatan Jin Lengpeng, dia langsung menanyakan apakah Cutian dan cewek cantik itu saling kenal mengenal. 留下这些的。是你？放开我，我带你去找他。 Lalu menurut Jin Lengpeng, asal-usul orang itu tidak diketahui dengan jelas. Dan Jin Lengpeng memerintah kepada Cutian bahwasannya hati-hati terhadap penipuan. Lalu pada akhirnya, pada kesempatan hari ini, si Nona Xiao Yun akhirnya dijegal dan ditalian oleh Cutian. Hingga akhirnya, si Nona Xiao Yun mengajak Cutian dan Jin Lengpeng untuk pergi mengikutinya. Hingga pada kesempatan hari ini, si Nona Xiao Yun memerintah kepada Cutian untuk pergi ke dalam pintu yang begitu misterius. Tentunya mereka semua sudah ada di depan pintu tersebut. Lalu menurut Cutian, dia sedikit tidak percaya bahwasannya pintu gerbang itu adalah pintu masuk yang begitu menakjubkan. Sehingga pada akhirnya Cutian pun dengan bernegosiasi dengan si Nona Xiao Yun, akhirnya Cutian tidak banyak basa-basi lagi dan ia kelihatan langsung masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan kelihatan di ruangan tersebut banyak tengkorak-tengkorak yang begitu menyeramkan. Dan tentunya tikus-tikus yang begitu menakutkan. Dan pada kesempatan hari ini, Xiao Yun menutup pintu masuk mereka. Sehingga Cutian dan juga Jin Lengpeng yang ada di dalam dikurung oleh Xiao Yun. Dan Cutian meminta kepada si Nyonya untuk membukakan pintu tersebut. Lalu menurut Xiao Yun bahwasannya Cutian sudah di dalam dan dikurung, bahwasannya Cutian akan tetap singgah di dalam selama kurun waktu 3 jam saja. Dikarenakan menurut Xiao Yun pintu tersebut akan terbuka selama waktu 3 jam ke depan. Dan Cutian yang ada di dalam benar-benar tertipu olehnya.开门！ 这女人冒险引我们过来，带走的人。Lalu menurut Jin Lengpeng, pastinya wanita tersebut sudah mempunyai tujuan lain guna untuk mengambil resiko dan memikat mereka berdua. Dan kelihatan Jin Lengpeng mengambil satu bongkahan yang begitu misterius dari bawah tanah. Dan ternyata percikan itu dari seekor monster yang begitu menakjubkan. Kelihatan juga monster ini mirip dengan monster Kyuubi milik Naruto. Hingga Cutian dan juga Jin Lengpeng sedikit terkejut melihat Kyuubi ekor 7 itu. 这里怨气太重，我们还是先送他们走吧。放心。是真的吗？ Dan Kyuubi itu merupakan monster usia ribuan tahun. 你们人类全都该死！血月，
接近。等等，住手！千军阵，金宝珠怎会在你手里？我救你出去，你自己杀死！以为吾会信你？攻城的事，我们再想办法。就连吾也这个呢是同命符，放心，间还有许多值得留恋。Scene awal ini, di mana diceritakan sang MC kita yang berada di ruangan rahasia tentunya ditemani bersama Jin Leng Peng. Dan pada kesempatan hari ini, mereka langsung berhadapan dengan QB yang menyeramkan. Dan kelihatan si QB buntut 9 tersebut langsung mengeluarkan aura-aura cahaya merah yang begitu kental. Lalu Jin Leng Peng pun sedikit memberikan penyerangan kepada QB tersebut. Lalu sang pemeran utama Chu Tian juga dia langsung mengeluarkan jimat ledakan spiritual yang ia pun langsung diledakkan ke arah QB tersebut. Sehingga pada kesempatan ini, pada detik ini, adu kekuatan antara lubah salju itu atau QB ekor 9 itu sangatlah kuat. Dan menurut Chu Tian, QB ekor 9 itu berusia 1000 tahun. Dan menurut Chu Tian juga, QB tersebut pastinya mempunyai status yang paling tinggi di dalam klan monster. Karena monster tersebut sangatlah bisa mengerti bahasa manusia. Jadi mereka tidak boleh membunuhnya. 贪婪、愚蠢，全都给来，竟然通了，不行吗？ Dan kelihatan pada kesempatan hari ini, Chu Tian langsung melepaskan kekuatan penahan dari monster QB itu. Dan tentunya kelihatan Jin Leng Peng satu orang lagi yang menahan serangan tersebut. Dan Chu Tian malahan maju sendirian mendekati monster QB itu dengan situasi kalem dan tenang. Lalu kelihatan Chu Tian yang sudah berada di tengah-tengah perpaduan kekuatan mereka, Chu Tian kelihatan mengeluarkan bola manik-manik alam mimpi. Dan dengan mengeluarkan manik-manik tersebut, sontak si QB tersebut langsung berhenti mengeluarkan seluruh serangannya. Dan si QB tersebut langsung menanyakan bagaimana manik-manik alam mimpi ada di tangan Chu Tian. Dan Chu Tian langsung memberitahukan bahwasannya manik-manik yang ada di tangannya itu adalah warisan dari Raja Iblis dan Raja Monster yang memberikan kepadanya. 你应该知道我什么吧？但是你记住，致电从不与人交道。 Sehingga Chu Tian menanyakan kepada QB ekor 9 itu, apakah dia sudah mengetahui dirinya. Lalu menurut si QB ekor 9, Chu Tian adalah manusia yang membunuh para monster yang tercela. Sehingga bagaimana bisa Raja Iblis percaya kepadanya. Dan kelihatan si QB ekor 9 itu menanyakan hal apa yang terjadi kepada sang Raja Iblis. Lan Chu Tian sedikit menjelaskan langsung bertele-tele ya geng. Dan bahwasannya si QB ekor 9 langsung berhutang budi kepada Chu Tian. Namun menurut si QB ekor 9, klan Rubah Iblis sudah berlatih keras-kerasan selama beberapa generasi. Dan mereka semua melaju ke puncak medan salju dan tidak pernah berinteraksi dengan manusia. Sehingga diceritakan di klan rumah salju 3 tahun yang lalu, rubah-rubah lagi berlarian di gurun salju tersebut. Namun teman-teman mereka langsung dibunuh oleh para bandit-bandit jahat dan semuanya berhasil disiksa. Tentunya diambil daging-dagingnya oleh para penjahat itu. 但是你记住，你欠我一个人情。 3年前，盗取心血，就是炼狱。 Namun pada kesempatan hari ini si QB buntut 9 dia berhasil dipenjara di tempat tersebut. Sehingga dia masih hidup di tempat tersebut namun dalam keadaan tersiksa. Dan penjahat itu cukuplah menyeramkan. Karena penjahat itu tiap hari pastinya mencari daging monster-monster. Lalu menurut QB itu, seluruh manusia tercela harus membayar untuk hal tersebut. Mendengar kata-kata QB ekor 9 itu membuat sang MC kita Chu Tian langsung mengingat kepada penjahat yang paling gagah, yaitu Jai Chun Chiu, yang merupakan penjahat yang paling sadis. 也被囚禁在此，日日一人，就是炼狱。 淡定，你们就走吧。
Lalu kelihatan di sisi Cutian, Jin Lengpeng dia sedikit nasdeng kepada QB ekor 9 itu. Dan dia ingin menemukan cara untuk menyerangnya. Namun sang MC kita Cutian atau sang pemeran utama Cutian menjegalnya. Dikarenakan dia tidak akan membunuhnya. Apalagi situasi sudah terluka seperti ini. Gila ya geng. Pada kesempatan hari ini sepertinya Jin Lengpeng kehilangan kesadarannya. Lalu kelihatan si QB ekor 9 itu memerintahkan pergi kepada mereka. Dan sambil merenung bahwasannya teman-temannya sudah meninggoy. Dan kelihatan dia pun langsung bersedih pokoknya geng di hadapan Cutian serta Jin Lengpeng. Lalu Cutian menanyakan kepada QB ekor 9 itu apakah dia berpikir untuk membalaskan dendam kepada Jai Chunqiu yang selalu bertindak semena-mena kepada mereka. 我不杀你们，时辰一到，又有什么区别？ Namun menurut si QB ekor 9 itu semua menurutnya hanyalah takdir semata untuk klan Rubah Iblis. Dan dia harus menerima takdir tersebut. Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini Cutian langsung mengeluarkan satu kertas simbol takdir. Yang mana menurut Cutian siapapun yang terkena simbol tersebut maka akan mempunyai pikiran yang sama seperti lamarannya. Cutian pun langsung melemparkan kertas lamaran itu kepada si QB ekor 9. Dan Cutian pun sedikit kesakitan pas melemparkan kertas tersebut dikarenakan ada aura-aura dari si QB ekor 9. Lalu kelihatan sang MC kita Cutian langsung menanyakan kepada Tuan Muda Rubah Iblis atau QB ekor 9 apakah dia benar dari penggunungan salju dan apakah ia ingin kembali melihatnya lagi. Namun masalah tersebut tidak ada hubungannya dengan Cutian menurut si Rubah ekor 9. 是同命符，中此符者，当与施术者。楚天，这可是寿命万年的妖狐，人心虽然险恶， 你为何要这样做？ 我说过。 Tetapi Cutian kelihatan baik di mata QB ekor 9. Dan Cutian langsung mengatakan bahwasannya kejahatan akan dihukum. Jadi Cutian memerintah kepada manusia tentunya kepada semua untuk hidup dengan baik dan menjauhi kebencian. Dan untuk kebencian QB ekor 9 ini maka Cutian akan mengembalikannya dan akan memberhentikannya. Sehingga kelihatan Cutian langsung melemparkan kekuatan spiritual ke arah QB ekor 9 itu. Dan sontak si QB ekor 9 itu langsung berubah wujud menjadi seorang cewek yang begitu cantik dan manis. Dan langsung mendekati dan menghampiri kepada sang MC kita Cutian. Dan si cewek cantik ekor 9 itu langsung ingin mengetahui nama lengkap Cutian. Dan akhirnya Cutian pun langsung mengenalkan nama kepada si Nona QB ekor 9 tersebut. 作恶之人一定会得到惩罚，所以你只管好。告诉我你的名字，尽可唤我。 大运了。 Lalu menurut si Nona cantik itu dia akan mengingat namanya dikarenakan Cutian adalah penyelamat kehidupannya. Dan si Nona Rubah ekor 9 itu langsung memberikan satu manik-manik pink kepada Cutian. Dan menurut si Nona Rubah ekor 9 itu Cutian bisa memanggil sebanyak-banyaknya yang dia inginkan kepadanya ketika ada kesusahan. Dan Cutian pun langsung mengambil manik-manik tersebut dan dia pun tidak mengetahui kegunaan manik-manik tersebut. Dan si Nona QB ekor 9 itu langsung meninggalkan mereka semua menuju ke alam salju. Dan kelihatan Jin Lengpeng langsung pergi ingin keluar dari ruangan tersebut. Dan diikuti tentunya bersama sang MC kita Cutian. 这种地方被我一刀砍死，现在估计烧。 陈春青，我要去杀了他！翻下。今日之后，有事咱俩一起担。哎呀，闯了大祸，这回。 Scene awal ini dimana diceritakan sang MC kita Cutian yang lagi bersama Jin Lengpeng. Tentunya dia lagi ingin masuk ke dalam gua yang begitu menyeramkan.
Dan tiba-tiba pas mereka berdua lagi mengobrol-ngobrol sang dekan akademi, mereka berdua dikejutkan dengan kemunculan sosok yang misterius yang langsung memanggil Chu Tian dan langsung menanyakan kepada Chu Tian apa yang ingin Chu Tian lakukan. Dan sang kakek tersebut yaitu Jai Chunqiu yang merupakan orang terkuat di Akademi Tianpeng. Dan pada kesempatan hari ini Jai Chunqiu langsung berhadapan dengan Chu Tian. Dan sang penatua Jai Chunqiu ia pun langsung menanyakan kepada Chu Tian seputar monster yang ada di dalam gua. Dan menurut Chu Tian ia telah habisi dan bunuh. Dan pada kesempatan hari ini kemungkinan monster tersebut sudah menjadi abu, ucap Chu Tian. 有事咱俩一起担。哼，翟堂主被我一刀砍死。快去找院长来！哎呀，别管我，你快去找18院。 Mendengar kata-kata Chu Tian, sontak Jai Chunqiu sedikit marah dan mengeluarkan api ilahi merah dari tubuhnya. Dan sontak di sisi Chu Tian Jin Lengpeng, ia langsung membacot kepada Jai Chunqiu. Dan ia bahwasannya langsung melihat Jai Chunqiu yang telah memasuki konsentrasi tingkatan tinggi. Dan bukan lawan mereka berdua. Dan kelihatan Jin Lengpeng langsung menyerang kepada Jai Chunqiu. Lalu kedengaran pas dia melayang-layang ia memerintah kepada Chu Tian untuk mencari dekan akademi. Lalu di sisi lain perbaku hantaman Jin Lengpeng di tempat tersebut cukuplah seru antara Lempeng dan Jai Chunqiu. Kelihatan juga Chu Tian di sisi lain langsung menuju kepada Jai Chunqiu. Pada kesempatan hari ini kelihatan Jin Lengpeng kesusahan hingga dia langsung dicekik dan ditahan oleh Jai Chunqiu. 快走！ 区区2个废物，在这是生是死？ Chu Tian pun langsung mengeluarkan kekuatan ilahinya dan langsung dilesatkan ke arah Jai Chunqiu. Dan ia pun langsung berlari sambil membawa pocer mercon. Namun kelihatan Jai Chunqiu menghadang sudah berada di depan Chu Tian sehingga Chu Tian sedikit ada perbaku hantaman. Dan pada kesempatan hari ini juga tiba-tiba datanglah sang dekan akademi yang langsung datang menghampiri kepada Chu Tian. Dan pada akhirnya Chu Tian sedikit tergerak dikarenakan datang sang dekan akademi membantunya. Namun awal-awal mulanya Chu Tian tidak ingin merepotkan sang dekan akademi. 大祸，这回知道来识白。也奈何风纪是学院的责任，院长的身份，什么时候帮我护卫他？ Tiba-tiba datanglah si Nona Ningyu dan si pemuda tampan dan langsung menanyakan kepada ketua kelas yaitu Chu Tian bahwasannya apakah Chu Tian tidak kenapa-napa. Dan pada kesempatan hari ini kelihatan Jai Chunqiu sudah hampir kewalahan. Namun ia bangkit kembali dan ia ingin bergegas kepada si tetua dekan. Kelihatan si Nona Ningyu langsung mengeluarkan pedang ilahinya. Namun sang kepala dekan memerintah kepada si Nona Ningyu dan Chu Tian tentunya mereka bertiga untuk mundur dari tempat tersebut. Dan kelihatan sang dekan sedikit nasteng kepada Jai Chunqiu dikarenakan Jai Chunqiu membunuh murid dari Akademi Tianpeng yaitu Jin Lengpeng dan telah mencuri darah monster serta mengembangkan keterampilan yang jahat. 楚天，就算是认，你们后退有情，哼，就是要让你知道，枉我当初如此看重。 Hal tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak patut ditoleransi. Sehingga sang ketua dekan ia pun langsung sedikit mengurung Jai Chunqiu dengan seluruh kekuatan energi spiritual biru. Namun kelihatan juga Jai Chunqiu sedikit nasteng dan ia pun langsung sontak langsung sedikit naik ke atas langit dan langsung mengeluarkan kekuatan aura-aura dari dirinya. Dan Jai Chunqiu pun pada kesempatan hari ini berubah menjadi seekor siluman yang jahat. Dan Jai Chunqiu berniat untuk menyerang kepada sang kepala dekan. Dan benar saja dengan sekali hentakan sang kepala dekan sedikit tersungkur akibat efek serangannya. Dan pada kesempatan hari ini sang dekan terkapar di depan Chu Tian dan kawan-kawan. 爷爷，不要杀了你！
害死我弟弟在一起。 Lalu pada kesempatan hari ini juga, Jai Chun Ciu dia pun ingin membunuh nona kecil Ta Cutian. Sehingga Jai Chun Ciu langsung mengikat mereka bertiga dengan kekuatan spiritual jahat. Pada kesempatan hari ini juga kelihatan sang ekor pemeran utama Cutian, ia pun langsung diikat dan diangkat ke arah wajah Jai Chun Ciu. Dikarenakan Cutian telah berani membunuh adiknya Jai King Tian. Serta dia telah membakar seluruh ruangan rahasia Jai Chun Ciu. Dan sang MC kita Cutian serta mereka bertiga langsung dihempaskan menuju sang dekan akademi. Dan kelihatan sang dekan akademi langsung kembali naik ke atas langit menghampiri Jai Chun Ciu. Dikarenakan sedikit emosi. 害死我！一步错误，尘归尘。隐魔。 Dan si dekan langsung mengeluarkan kekuatan telapak tangan dan langsung dilesatkan ke arah Jai Chun Ciu. Lalu pada kesempatan hari ini, berbaku hantaman mereka terus dilontarkan. Serangan demi serangan terus dilesatkan. Cutian juga dan si Nona Ningyu, mereka langsung mengeluarkan energi spiritual dan membantu serta memantau sang dekan akademi dari kejauhan. Dan kelihatan Jai Chun Ciu berhasil memecahkan formasi yang dilesatkan oleh sang dekan akademi. Dan pada kesempatan hari ini, sang dekan akademi berhasil terjatuh dan terkapar di atas tanah. Hingga pada akhirnya Cutian dan si Nona Ningyu langsung mendekati kepada sang dekan akademi. Mereka pun langsung lari ya guys ke dekat dekan akademi. 这必有一场大。 Dan kelihatan dekan akademi langsung mencubit pipi si Nona Ningyu dan sambil mengatakan kata-kata terakhir bahwasanya usaha sang kakek terakhir sedikit gagal dan tidak berguna dan malahan orang tersebut langsung kabur. Dan kelihatan Cutian, ia pun terus menempelkan pocer-pocer jimat spiritual hijau ke badan sang kakek dekan. Namun menurut sang kakek dekan, setelah kesempatan hari ini akan terjadi kekecewaan besar di kota Tianpeng. Dan menurut sang dekan akademi, ia pun langsung menyerahkan jabatan dekan kepada Cutian. Dan sang kakek dekan akademi Tianpeng itu langsung meminta maaf kepada si Nona Ningyu dan Cutian. Sehingga pada kesempatan hari ini, sang dekan pun meninggal dunia dan sekarat di tempat. Dan si Nona Ningyu ia langsung memanggil dekan dengan keras dan kencang. 就交给你了，院长，您坚持住。原谅你就会抑郁。 爷爷怎么样了？这次是大卸八块。操纵妖兽攻城的人就是翟春。天风城一定不会有事的。上去！都愣着干什么？瞧你这话说的！今天都得跟着陪葬。他们在这儿。 竟然是城主府！办法，若你能信我，这次石院长抓回来，大卸八块。楚天。 Scene awal ini di mana diceritakan sang MC kita, sang Master Cutian tentunya ditemani bersama Penyang, juga si Nona Ningyu. Mereka semua pada kesempatan hari ini membawa sang kakek dekan akademi ke salah satu tabib ternama di Akademi Tianpeng. Dan kelihatan si Nona Ningyu menghampiri kepada si nyonya tabib tersebut dan menanyakan kondisi si kakek dekan. Namun menurut si tabib tersebut, untungnya sang kakek dekan dibawa ke tempat tersebut dengan tepat waktu. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini si nyonya tabib atau dekan Nona Dekan Wang itu berterima kasih kepada Cutian dikarenakan dia telah menyelamatkan sang dekan Si. Namun menurut Cutian tidak perlu segan-segan dikarenakan menurut Cutian sang dekan Si terluka kali ini dia yang harus bertanggung jawab terhadap sang dekan. Dan menurut sang Nona Dekan Wang, Cutian tak perlu menyalahkan dirinya dikarenakan Jai Chun Ciu sudah menjadi musuh bersama Akademi Tianpeng. 过去看看吧。
受伤，说他的职责。就影魔，唉，大家放心。 Dan menurut sang Nona Dekan Wang, yang penting untuk kesempatan hari ini Cutian harus bisa kembali membawa Jai Chunqiu ke tempat tersebut dan memotong-motong menjadi 8 bagian. Dan Cutian juga tidak menyangka bahwasannya iblis-iblis tersebut yang ada di belakang gunung menyelamatkan Jai Chunqiu kembali. Dan menurut sang Dekan Wang, dia pun langsung mendengarkan kata-kata dari Cutian bahwasannya tampaknya orang yang mengendalikan monster-monster jahat yang menyerang kota Tianpeng sudah tidak diragukan lagi, yaitu dalang usut punya usut dari Jai Chunqiu. Dan sontak Cutian juga langsung menghuleng dikarenakan sepertinya Dekan Wang sudah mengetahui juga tentang iblis tersebut. 这次在后山，到隐魔，我不过去了。 既然躲了商量，天楚天，我果然。 Dan menurut sang Dekan Wang, 10 tahun iblis tersebut berkelana di Akademi Tianpeng. Dan dia mengkhawatirkan tidak ada cara untuk menghindari bencana di Akademi Tianpeng itu. Lalu menurut sang MC kita Cutian, kalau tidak bisa menghindari dari masalah tersebut, maka kita lawan iblis-iblis itu. Dikarenakan pada kesempatan hari ini, Cutian telah mendapatkan ide dan gagasan, dan tentunya cara untuk menghadapi monster-monster jahat itu. Lalu Cutian juga dia akan menemui sang penguasa kota Lin untuk segera mendiskusikan hal tersebut. Dan oleh karena itu pastinya kota Tianpeng akan baik-baik saja. Dan kelihatan Penyang juga ingin ikut membersamai Cutian. Namun menurut Cutian, ia langsung memerintah kepada si Penyang untuk menjaga diri baik-baik saja dan menyerahkan semua hal-hal kecil kepada Cutian. 既然躲不过去，那我们就正面迎敌。不用。 后生可畏呀！林城主，你在？ Dan pada akhirnya singkatnya cerita, Cutian pun langsung pergi meninggalkan mereka semua guna untuk menuju kota Lin. Namun tiba-tiba pada kesempatan hari ini di kediaman rumah sang penguasa kota Lin itu, yaitu si Nona Lin Yu, pada kesempatan hari ini sudah terjadi keributan dan kekacauan di tempat tersebut. Dan ternyata pas Cutian masuk ke dalam ruangan, si Nona Lin Yu sedang dijegal dan dikusak-kasik oleh tentara bayaran geng kalajengking beracun. Dan kelihatan salah seorang tuan muda tentara bayaran geng kalajengking beracun pada kesempatan hari ini yang memerintah untuk menangkap kepada Cutian juga. Namun kelihatan Cutian dia sedikit memberikan perlawanan kepada gangster tersebut. Lin城主。 少爷，快走！ 妈，给我追！ Dan menurut Cutian, tentara geng bayaran-bayaran itu pastinya tidak bisa melukai penguasa kota Lin. Dikarenakan Cutian akan menghadangnya kecuali kalau mereka mempunyai cara lain untuk menculiknya. Dan Cutian juga kelihatan pada kesempatan hari ini memancing emosi mereka semua. Dan Cutian berlari keluar guna untuk memancing mereka yang ada di dalam ruangan. Namun kelihatan juga para gangster itu langsung mengejar dengan sekuat tenaga kepada Cutian. Dan di luar ruangan kelihatan ada sedikit perbaku hantaman antara si tuan muda gangster tersebut. Dan menurut sang ketua gangster pada kesempatan hari ini kelihatan ia sudah terkapar oleh Cutian. 一人消灾。至于雇主的身份，在乎的是 Lalu menurut sang tetua bayaran geng kalajengking beracun, ia selalu dibayar oleh seseorang untuk menjalankan rencana mereka. Dan menurutnya identitas penyuruh mereka tidak bisa mengungkapkan kepada Cutian. Lalu kelihatan geng-geng kalajengking beracun yang akan melesatkan anak panah dari kejauhan, yaitu dari atas genteng. Dan sepertinya anak panah itu akan dilesatkan kepada Cutian. Namun disayangkan anak panah itu tidak mengenai kepada Cutian dan malahan mengenai kepada sang pemuda pemimpin geng kalajengking beracun. Dan kelihatan Cutian langsung mengeluarkan pecer guna untuk menyelamatkan nyawa sang gangster itu. Tetapi nyawa tersebut sepertinya sudah tidak bisa dihidupkan lagi.
在乎的是你的命。陪葬。 Namun tiba-tiba pas Cutian lagi mengobrol-ngobrol di tempat tersebut, datanglah sang jenderal Tuan Cheng. Dan pada kesempatan hari ini juga kelihatan sang geng bayaran kalajengking beracun atau sang ketua geng pemimpin, ia langsung kabur ke atas genteng. Dan jenderal Tuan Cheng ia pun langsung menemani kepada Cutian dan menanyakan kepada Cutian dikarenakan mengapa Cutian ada di tempat tersebut. Dan menurut Cutian susah untuk diceritakan karena ceritanya panjang dan lebar sekali. Dan sang Tuan Cheng ia pun langsung menanyakan situasi dan kondisi si Nona Lin Yu. Lalu menurut Cutian si Nona Lin Yu masih ada di dalam ruangan. Dan pada akhirnya sang Tuan Jenderal Cheng memerintah kepada tentaranya untuk melihat si Tuan Muda Lin Yu. Dan menurut si Tuan Cheng, para monster-monster hari telah membasmi dan membolak-balik para tentara mereka. 也好日子了，希望我们。 说来话长，是要失手了，他的斧，成，恐怕是要。来，我们就齐心协力，一起。 Dikarenakan para monster-monster itu pada kesempatan hari ini semakin banyak saja. Namun menurut Cutian hal tersebut tenang saja dikarenakan Cutian telah menemukan cara untuk menghadapi orang-orang di balik layar itu. Dan Cutian mengajak untuk bekerja sama menyelesaikan dilema permasalahan kota Tianpeng ini. Dan di sisi lain di belakang Cutian si Nona Lin Yu meminta instruksi kepada Tuan Cutian. Dan akhirnya dia bersujud kepada sang Tuan Muda Cutian. 楚天， 你们怎么来了？ 兄弟会， 虽然立场不同，但大家都有。妙。我，学生会副会长。嘛，就把他们也带来了。下一句是什么？我这就去。 Scene awal ini di mana diceritakan ya geng, kelihatan sang MC kita Cutian ia didatangi oleh si Nona Ningyu dan dua orang pria tampan yaitu Jin Lengpeng dan juga ada geng persaudaraan pimpinan sang penatuali dan si biksu botak serta si Nyonya Manis. Dan sontak mereka pun langsung turun menemui mereka semua. Lalu kelihatan mereka pun turun dengan sangat begitu konyol. Dikarenakan mereka semua datang ke tempat tersebut melalui dinding belakang. Sehingga pada kesempatan hari ini mereka semua pun langsung menuju pergi bersama Cutian ke dalam kuil istana. Dan menemui sang Liu Pei. 等等，在座的各位想要解决这次危机，天风学院都会全力支持。 Lalu setelah sampainya di dalam istana, sang MC kita Cutian ia langsung memerintah kepada mereka semua untuk duduk di posisinya masing-masing. Dikarenakan pada kesempatan hari ini Cutian merupakan wakil wali kota dan dia merupakan ketua OSIS yang sudah dikukuhkan oleh sang dekan dan menjadi wakil dekan akademi menggantikan sang penatua yang sudah sakit itu. Sehingga semua yang sudah ikut bersamanya untuk bersedia duduk di tempat tersebut yang sudah Cutian sediakan. Sehingga pada maksud dan tujuan bahwasannya mereka semua harus bisa menjaga kota Tianpeng. Dan juga bahwasannya dia akan bercerita secara dirangkup. 大家都有一个共同的目标。有什么事？咱们一定赴汤蹈。少爷只管副类大会将在来个瓮中。真是妙。 Dan Cutian pun langsung membicarakan kepada mereka semua bahwasannya Cutian dia butuh bantuan mereka semua atau semua orang guna untuk menjaga Akademi Tianpeng. Sehingga menurut sang penatuali mereka semua harus melewati api dan air. Dan mereka semua pun akhirnya sedikit kebingungan dengan kalimat lanjutan dari Cutian. Dan kelihatan si Nona Liu Pei yang ada di dalam ruangan tersebut mendekati kepada Cutian. Kelihatan juga dia pun sambil berdesas-desus kepada Cutian supaya Cutian memberikan dia hal yang baik. Lalu menurut Cutian pada kesempatan hari ini mereka semua akan ada konferensi pers berburu di Akademi Tianpeng, yaitu guna untuk menarik semua monster-monster jahat dalam jumlah skala besar.
城防军也听。天风学院狩猎大会不会放过这个机会，他觉得怎么样？卢谢佣兵团这边。 Dan menurut sang MC kita Cutian, pada kesempatan hari ini, mereka semua langsung berkomitmen untuk berburu dan menangkap semua monster-monster. Yang tentunya monster-monster tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah tahanan. Sehingga kelihatan sang penatu wali mendengar visi misi Cutian, ia sungguh mengharukan dan sungguh luar biasa menurutnya. Dan menurut sang penatu wali, bahwasannya kelompok tentara bayaran geng Kalajengking Beracun ada di tempat tersebut pastinya. Dan kelompok persaudaraan sang penatu wali, dia akan bertanggung jawab untuk membantai semuanya. Sehingga pada akhirnya mereka pun terus membacot-bacot ya geng di ruangan tersebut. Lalu scene pun berpindah. Pada kesempatan hari ini, kelihatan Yuan Qingyue sedikit disergap oleh si nona berpedang atau Nalanpeng. Sehingga kelihatan si nona Nalanpeng sedikit menyandra kepada Yuan Qingyue. 交到了一个无名小，这是校长。天，这小子捉得这么好。 Preferensi berburu. Dan si nona Nalanpeng sedikit menanyakan kepada Yuan Qingyue bahwasannya mengapa dan bagaimana Cutian bisa menjadi ketua OSIS di Akademi Tianpeng. Dan menurut Yuan Qingyue, dia membacot kepada si nona kita Cutian. Dan Yuan Qingyue pada akhirnya memerintah kepada Nalanpeng untuk mencari sang MC kita Cutian. Sehingga si nona juga pada kesempatan hari ini akan menemui kepada Cutian. 这是校长的意思。天啊，那又如何？这小子捉得这么好。 Dan kelihatan pada kesempatan hari ini, kelihatan si nona Nalanpeng langsung ingin pergi dari tempat tersebut guna untuk mencari Cutian yang menurutnya Cutian hidup dalam kemewahan. Dan menurut kita juga ya geng, Cutian masih sedikit sombong dikarenakan dia mempunyai harta yang begitu banyak. Dan tiba-tiba si nona Nalanpeng pun ia langsung sudah sampai di depan kuil istana akademi. Dan dia pun langsung memanggil-manggil kepada Cutian untuk keluar dari istana tersebut. Dan Cutian pun pada akhirnya keluar dan si Nalanpeng pun langsung memperkenalkan namanya dan jabatan bahwasannya dia adalah wakil presiden persatuan mahasiswa dengan nama Nalanpeng. Dan di hadapan Cutian ia langsung membacotkan. Lalu menurutnya Cutian telah mencuri hak untuk menyelenggarakan konferensi pers berburu. 的人就是你，让我。 Sehingga kelihatan di tempat tersebut ada sedikit perbaku hantaman dikarenakan Cutian tidak merasakan kesalahan sehingga si nona Nalanpeng ia langsung mengeluarkan kekuatan-kekuatannya dan melesatkan ke arah Cutian. Lalu menurut si nona Nalanpeng, benar saja Cutian sebagai orang master terbaik di Akademi Tianpeng tidak akan bisa menyia-nyiakan ketenarannya dengan begitu mudah. Dan menurut si Cutian hal tersebut merupakan hal kebetulan saja. Sehingga pada akhirnya si nona tersebut langsung diajak ngobrol oleh Cutian. Dan menurut si nona Nalanpeng, Cutian seperti sudah tahu bahwasannya Nalanpeng adalah kakak perempuannya sendiri. Dan Cutian pun pada akhirnya langsung mengajak-ngajak kepada si nona Nalanpeng untuk masuk ke dalam ruangan. 你师姐，飞出去，有你这，要不我可不吃这一套。 Dan menurut si nona Nalanpeng juga ia pun langsung ingin berkumpul bersama mahasiswa dikarenakan mahasiswa selalu bertanggung jawab untuk berorganisasi. Dan kelihatan si Cutian memberikan buku kepada Nalanpeng dan buku tersebut malahan dibantah oleh si nona Nalanpeng dikarenakan dia tidak membutuhkan buku sama sekali. Dan hal tersebut merupakan kebiasaan buruk sang MC kita Cutian. Dan kelihatan sang MC kita Cutian langsung meminta telinga Nalanpeng dan dia pun langsung membicarakan tentang sesuatu hal ke telinganya. Dan dikarenakan kepala sekolah Akademi Tianpeng setuju maka dia tidak keberatan tentang hal tersebut. Ucap si nona Nalanpeng. 收我当小弟。那我也没什么意思。 Dan si nona tersebut meminta agar Cutian bisa memasukkan dia ke dalam gengnya.
Dan Cutian pun pada kesempatan hari ini dia langsung memberikan tanggung jawab kepada si Nona Nalanpeng atas konferensi berburu yang akan datang. Dan kelihatan si Nona Nalanpeng juga dia pun langsung memberikan sebuah cinta yang paling baik kepada Cutian, sehingga dia pun langsung meninggalkan tempat tersebut. 师兄，你看见楚天了吗？你赶紧把他带走。怎么了？这么信任我，我当然一刻也不能放肆。我睡不着啊。这可是你说的。摊子，二姑父怨你，那时候。大会正是。苍师兄，你看见楚？ Scene awal ini di mana diceritakan ya geng, kelihatan si Nona Ningyu dan sang pemeran utama kita Cutian yang sudah ada di dalam kembali ia memasuki ruangan penyimpanan buku atau perpustakaan ya geng. Dan kelihatan si Nona Ningyu pun pada kesempatan hari ini ia memanggil kepada kakak senior Cheng atau penjaga perpustakaan itu. Dan si Nona Ningyu menanyakan kepada senior Cheng bahwasannya apakah senior Cheng pernah melihat Cutian di tempat tersebut. Lalu menurut sang senior Cheng bahwasannya Cutian ada di tempat tersebut dan ia langsung menunjukkan kepada Cutian yang lagi mencari buku yang menakjubkan. Sehingga sang Nona Ningyu pun langsung pergi menghampiri kepada Cutian. Dan menurut Cutian, si Nona Ningyu pun dia datang tempat pada waktunya. Dan Cutian pada kesempatan hari ini dia kebingungan dan dia meminta tolong kepada si Nona Ningyu untuk membantu menemukan koleksi buku monster-monster yang lengkap dan tepat untuk dirinya. Sehingga si Nona Ningyu pun pada akhirnya ia pun langsung membantu mencarikan di lemari perpustakaan koleksi buku-buku monster itu. 你赶紧把他带走。这不是故意让？ 可是我睡不着。 Dan ia pun sontak melihat satu buku hitam, dia pun langsung mengambil dan memberikan kepada sang pemeran utama kita Cutian. Namun pas dia ingin memberikan buku tersebut, sontak ia pun sedikit pageh dikarenakan dia pun sedikit ada hal yang mengganjal terhadap Cutian. Dan Cutian juga pada akhirnya langsung menanyakan apa yang salah terhadap dirinya. Dan kelihatan menurut si Nona Ningyu bahwasannya besok hari adalah pertempuran dan pertemuan berburu, tetapi Cutian dia belum tidur selama beberapa hari. Dan dia mengkhawatirkan tentang hal tersebut karena Cutian selalu gadang dan gadang. Dan menurut Cutian, rencana untuk masa depan sudah dipertaruhkan. Dan semua orang sudah mempercayai kepada Cutian, pokoknya Cutian pede sekali geng. 怎么了？这么大，大家这么，这些我都明白。Dan ia pun langsung membacot geng di depan si Nona Ningyu. Dan menurut si Nona Ningyu, tetapi Cutian dia tidak mendapatkan istirahat yang begitu baik. Dan bagaimana mungkin Cutian memiliki energi di hadapan iblis yang bersembunyi itu. Sehingga si Nona Ningyu pun sedikit galau dan ia pun langsung jongkok di lemari dekat buku itu. Dikarenakan tak ingin Cutian terluka sambil memikirkan. Dan menurut Cutian, pada akhirnya ia pun langsung duduk di samping dekat si Nona Ningyu juga. Dan menurut Cutian ia tidak bisa tidur beberapa hari karena ia tidak pules-pules. Menurut Cutian tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di besok hari. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini pun Cutian langsung menyemangati kepada si Nona Ningyu. Dan si Nona Ningyu pun sehingga pada kesempatan hari ini ia kembali meninggalkan perpustakaan tersebut. 所以，明天还有一场硬。 谁让你输？ Dan sesudah si Nona Ningyu keluar, sontak sang pemeran utama kita Cutian dikejutkan dengan kedatangan arwah sang ayah yang menghampiri Cutian. Dan menurut sang arwah sang ayah, dia telah menyesalinya sekarang dikarenakan menurut sang arwah ayah, Cutian masih terlalu lemah dalam segalanya. Dan mendengar kata-kata tersebut, sontak sang MC kita Cutian atau sang pemeran utama Cutian sedikit geram dan ia ingin membalaskan apa yang ayahnya katakan itu.
Pokoknya kata-kata sang arwah ayah cukup nyucuk kepada Cutian, sehingga Cutian langsung mengupat-ngapit kekuatan garpu miliknya itu dan sontak dilesatkan kepada arwah sang ayah, dan sang ayah pun tidak berhenti di situ. Dia pun langsung membelah diri menjadi beberapa bagian dan mengeluarkan kekuatan 1000 bayangan. Dan Cutian pun ia terus ingin menyerang kepada sang ayah, dan sang arwah ayah memerintah kepada Cutian untuk berkonsentrasi kepadanya. Dan menurut arwah sang ayah, Cutian memanglah keras kepala, dan sang ayah menjelaskan bahwasannya dia pernah membunuh beberapa iblis juga yang masuk ke dunia abadi. Dan sang ayah pun menjelaskan bahwasannya dia tidak ada solusi yang pas dan sempurna untuk menghancurkan iblis-iblis yang berkeliaran yang begitu jahat. Sehingga sang ayah membiarkan Cutian di luar sangat menderita. Namun menurut diri Cutian, dia sangatlah sibuk. Dan bagaimana bisa dia akan mengabaikan terhadap sang arwah. Dan bahkan dia tidak mengingat siapa yang ada di dekatnya itu. 怨过我，是我对不结果如何？老头，已经坚持不住了。 Dan arwah sang ayah itu langsung meminta maaf kepada sang pemeran utama kita, Cutian, dikarenakan dia telah meninggalkan Cutian yang telah bertumbuh dengan baik dan pintar. Sehingga sang ayah langsung bangga kepadanya saat ini mah. Tadi mah sang ayah langsung menghina, tetapi untuk sekarang sang ayah malah bangga ya geng. Sangat bingung sekali. Dan kelihatan Cutian langsung memeluk kepada sang arwah ayah. Lalu kelihatan sang arwah ayah itu tidak bisa dipeluk karena dia merupakan arwah yang tersisa. Sehingga singkatnya cerita, sang arwah ayah itu langsung meninggalkan kepada sang MC kita, Cutian. Dan pada akhirnya Cutian pun ditinggalkan kembali oleh sang arwah ayah. Dan ia pun sudah berjanji bahwasannya hal yang terbaik akan terjadi. Meski menurut Cutian tidak ada yang mengalahkan iblis-iblis jahat itu. Sehingga Cutian pun keluar dari perpustakaan tersebut. Scene pun kembali berpindah ya geng. Pada kesempatan hari ini kelihatan seluruh orang-orang sudah berkumpul di arena pertarungan menunggu Cutian dan menunggu sang dekan-dekan yang lainnya. Dan dikarenakan Cutian pada kesempatan hari ini sudah menjadi ketua dalam kompensasi berburu monster kali ini. Dan kelihatan para murid-murid dari Akademi Tianpeng dia tidak menyangka bahwasannya Cutian dijadikan ketua penyelenggara konferensi berburu dan menjadi pemimpin yang baik sepertinya. Dan pada kesempatan hari ini juga kelihatan seluruh orang-orang sudah berkumpul di arena pertarungan. Lalu kelihatan 3 orang ia muncul dari atas langit dan menuju tengah-tengah mereka. Dan kelihatan sang tabib atau sang dekan Wang ia langsung meresmikan konferensi berburu. Dan dia langsung menyatakan bahwasannya konferensi berburu secara resmi dimulai. 大家都知道多重要性。 你这不是落单？我不同意。白青羽，人犯罪，一个就够了。楚天，你是故意的？绝不阻拦！我要回去。老子。哼。 也不问问我同不同意。 Scene awal ini dimana diceritakan kelihatan sang dekan Wang ia lagi membacot kepada semua orang yang sedang berkumpul guna untuk menuju konferensi berburu yang segera dimulai. Dan menurutnya ada banyak wajah baru dalam konferensi berburu kali ini. Dan sang dekan Wang berpesan kepada semua orang bahwasannya mudah-mudahan semua orang yang ada di tempat tersebut bisa menjaga dan menyadari pentingnya kolaborasi antara sesama. Dan kelihatan sang dekan Wang ia langsung mengeluarkan pasir waktu guna untuk memulai harapan dan kompetisi yang akan dimulai secara berlangsung selama 3 jam.
sehingga orang-orang yang ada di tempat tersebut langsung pergi untuk berkompetisi berburu iblis. Lalu Dekan Wang memerintah kepada semuanya untuk berhati-hati, dan orang terakhir yang ada di tempat tersebut kelihatan yaitu sang pemeran utama kita, Cutian. Dan Cutian merupakan orang yang paling kuat dan semuanya tergantung kepada Cutian. 多了许多新面孔。这场比赛，后山凶险，也就靠你了。按计划行动。 Sehingga pada kesempatan hari ini, singkatnya cerita dalam pembacotan, scene pun berpindah pada kesempatan hari ini di mana orang-orang sudah pada berkumpul dan sudah kelihatan sudah pada nyerang iblis-iblis yang begitu jahat, dan kelihatan iblis-iblis itu langsung menyerang kepada mereka semua. Lalu Cutian juga membantu dan mengalahkan iblis Elang Ungu yang begitu kuat itu. Kelihatan dengan sekali lesatan Cutian berhasil mengalahkan iblis yang begitu besar itu. Dan kelihatan di sisi lain si Nona Ningyu dan si Pen Yang langsung mendekati kepada Cutian. Dan menurut Cutian, semua orang berhak memperhatikan keselamatan mereka. Dan kelihatan juga Cutian pun malah dikelilingi oleh semua orang yang sedang berbaku hantam melawan iblis-iblis jahat. 混兽阵，是我快你一步，打还没挨够吗？ 好好的一个小妞。 Tiba-tiba di belakang Cutian datanglah seekor iblis kelabang yang jahat, dan Cutian pun sontak langsung mengeluarkan voucher formasi binatang yang terperangkap. Sehingga monster atau iblis kelabang itu seketika langsung hangus, dan kelihatan juga Cutian pada kesempatan hari ini berhasil mengalahkan kelabang itu berkat bantuan dari murid-murid Akademi Tianpeng. Dan kelihatan salah seorang murid Akademi Tianpeng memberhentikan Cutian yang ingin maju ke depan dikarenakan ia ingin mengambil, dan Cutian harus menyerahkan mutiara manik-manik iblis yang ada di dalam tubuh Cutian. Namun Cutian pun tidak menganggap hal tersebut remeh, sehingga kelihatan murid Akademi Tianpeng pun langsung menyadarkan pedangnya kepada Cutian. 这次是我把身上的妖珠都交出来，你认真的？当然。小妞，竟然帮着这小子说话。 Dan kelihatan Cutian menyerahkan salah satu pil manik-manik palsu. Dan kelihatan saja si murid itu pun sedikit sombong di hadapan Cutian. Namun pas tetua murid yang bernama Yanwu itu ingin menyerang Cutian, datanglah si Nona Qingyun. Dan setelah itu tiba-tiba datanglah keluarga Bai yang langsung menghampiri kepada Cutian. Dan sepertinya pada kesempatan hari ini di tempat tersebut ada perseteruan ramai-ramai antara murid keluarga Bai dan para murid pimpinan si Tuan Muda Yanwu, sehingga hampir ada perbaku hantaman antara mereka. Namun Cutian pada kesempatan hari ini langsung turun menengahi mereka semua yang pada saling mengharangan. Namun sayangnya mereka semua tidak dapat dihentikan, sehingga ada perbaku hantaman antara anggota yang ingin memburu monster. 说什么？你们白家要出现？那是什么？ Lalu menurut si Nona Ningyu, mereka semua langsung kaget dikarenakan semua orang yang ingin memburu iblis malahan gelut dan berkelahi, bukannya menyatukan kekuatan. Dan kelihatan sang pemeran utama kita Cutian sedikit ngahuleng dikarenakan ia telah berdosa. Dan lalu kelihatan semua lagi bergelut satu sama lain dengan teman ya geng. Dan tentunya semua orang dikejutkan dengan kedatangan kembali atau iblis-iblis jahat yang muncul, yaitu saudara Jai Chunqiu yang merupakan orang paling jahat dan kuat serta gagah di Akademi Tianpeng. Dan pada kesempatan hari ini kembali muncul di hadapan mereka semua ya geng, sehingga mereka semua pun akhirnya memasang kuda-kuda untuk menyerang kepada Jai Chunqiu. Dan kelihatan kembali sang iblis jahat itu langsung memanggil kepada Cutian bahwasannya sambil menjelaskan apakah Cutian ingin membunuhnya dengan cara seperti hal tersebut. 为了以你，奈我何？故意的！我说这次大会。
Cutian pun sengaja dia memancing Jai Chunqiu agar keluar dari persembunyiannya. Sehingga pada kesempatan hari ini Cutian tidak banyak bacot lagi, tidak banyak omong kosong lagi. Kelihatan dia ingin langsung menyerang kepada Jai Chunqiu. Dan menurut Jai Chunqiu, semua monster-monster di balik gunung mematuhi perintah kepada Jai Chunqiu. Dan kelihatan Jai Chunqiu langsung menggaung sehingga semua monster-monster yang ada di belakang gunung serta di depan gunung langsung keluar dan menghampiri kepada Jai Chunqiu yang meraung. Dan kelihatan benar-benar saja Jai Chunqiu pada kesempatan hari ini berubah wujud menjadi begitu ganas. Dan tentunya ditemani bersama iblis-iblis yang jahat yang lainnya. 几个毛都没干的学生，都听我号令！你是故意的。 Dan menurutnya mereka semua dengan para iblis harus meratakan seluruh kota Akademi Tianpeng menjadi bubuk ya geng, dan rata sehingga menjadi abu. Dan sang pemeran utama kita Cutian, ia pun langsung mengeluarkan pocer guna untuk menyerang seluruh monster-monster yang jahat. Dan Cutian kelihatan langsung bekerja sama dengan orang-orang yang ada di tempat tersebut untuk membuat tahanan yang begitu kuat. Dan kelihatan monster-monster kelabang dan monster-monster yang lainnya mendekati kepada mereka semua. Dan menurut Cutian, iblis-iblis besar harus dimusnahkan hari ini juga. Dan bagi yang mau menyerah, silahkan bisa pergi saja dari tempat tersebut, ucap Cutian. Sehingga semua orang pun merasa dimanfaatkan oleh Cutian ya geng. 利用我们对付翟春秋，功成存亡，算我白加一份。第二班，跟我一起。 Dan monster-monster itu ya geng, tentunya suruhan-suruhan dari Jai Chunqiu terus mendekati kepada seluruh orang-orang yang lagi menahan kekuatan penahan spiritual kuning. Namun monster-monster itu atau iblis-iblis jahat berhasil menembus kepada pertahanan mereka semua. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini, kelihatan perbakuhan taman antara monster-monster dan orang-orang tersebut cukuplah sengit. Dan perbakuhan taman di tempat tersebut sudah dimulai ya geng. Dan kelihatan seluruh perbakuhan taman sudah dimulai. Lalu monster-monster Jai Chunqiu kelihatan sudah menyerang satu sama lain. Kelihatan sang MC kita juga, ia langsung mengupat-ngapit seluruh kekuatannya, yaitu kekuatan pukulan spiritual garpu. Lalu menurut sang pemeran utama kita Cutian, pada kesempatan hari ini, Cutian saatnya yang tepat untuk menyelesaikan seluruh masalah dengan Jai Chunqiu. Dan pada kesempatan hari ini juga, scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek ya geng. Sedikit mereview episode yang akan datang, kemungkinan Jai Chunqiu akan habis diluluh latakan oleh Cutian. Go 这回咱们帮忙，你们刚才是打楚天，是蚁魔，蚁魔，尽快把藏在天风。霹雳，你一切小心。阿里，救救他吧！你放心。哎，就你能号令妖兽。 Di episode kali ini, di mana diceritakan di dekat Gunung Iblis Juihua, kelihatan Cutian lagi mengobrak-abrik si pengkhianat atau pengendali iblis yang bernama Jai Chunqiu. Dan kelihatan pula pada kesempatan hari ini Cutian langsung mengeluarkan tombak andalannya dan menggunakan pukulan langit yang dihadangkan ke arah iblis-iblis jahat Jai Chunqiu. Dan kelihatan juga pada kesempatan hari ini Jai Chunqiu memerintah kepada seluruh iblis-iblis yang ada di tempat tersebut untuk membunuh sang pemeran utama kita Cutian dan meratakan kota Tianpeng. Namun dikarenakan menurut sang MC kita Cutian, dialah yang bisa mengendalikan monster-monster jahat dan hanya satu orang saja. Lalu kelihatan Cutian langsung mengeluarkan bola manik-manik cahaya hijau yang begitu gemerlap dan langsung diarahkan ke atas langit. Dan manik-manik tersebut yaitu pengendali dunia bola fantasi. Kelihatan pada kesempatan hari ini Cutian memerintah kepada iblis-iblis itu milik Jai Chunqiu.
Dan iblis-iblis itu sontak langsung menyerang kepada Jai Chunqiu. Dan Chu Tian meminta iblis-iblis itu untuk berpihak kepadanya. Dan Chu Tian meminta kepada iblis-iblis untuk menginjak Jai Chunqiu sehingga habis. Benar saja, pada kesempatan hari ini pula, kelihatan iblis-iblis milik Jai Chunqiu itu berbalik haluan dan menyerang kepada Jai Chunqiu dunungannya sendiri. Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini Jai Chunqiu habis diobrak-abrik ya geng oleh si para iblis-iblis jahat miliknya. Sehingga Jai Chunqiu tragis sekarat di tempat. Dan kelihatan di sisi Chu Tian, si Nona Ningyu menghampiri kepada Chu Tian. Dikarenakan melihat Chu Tian yang benar-benar gagah luar biasa. Dan menurutnya kali ini dia telah melampiaskan amarah untuk balas dendam sang kakek. 当然不会，大家平时成功了吗？再兵分2路，一路去城外支援林城主。 Dan Chu Tian juga langsung didekati oleh si Nona Wu. Dan dia pun langsung membacot bahwasannya hal tersebut sepertinya Chu Tian menyemputkan kekuatan selama beberapa tahun. Dan menurut sang Nona tersebut, apakah Chu Tian dia berencana melawan monster-monster sendirian? Sehingga pada kesempatan hari ini Chu Tian langsung mengobrol bahwasannya tentu saja tidak. Bahwasannya tidak seperti itu. Dikarenakan Chu Tian pun dia mempunyai keuntungan secara bersama-sama guna untuk menjadikan kota Tianpeng yang aman dan menggunakan cara bekerja sama dengan sekuat tenaga. Dan tiba-tiba mereka semua pun dikejutkan dikarenakan Jin Lengpeng dia langsung datang ke tempat tersebut dan menghampirinya. Dan Jin Lengpeng langsung memberitahukan informasi bahwasannya di jalan kota Tianpeng sudah ada kekacauan yang disebabkan oleh Jai Chunqiu. 就一定能团结一心呐！翟春秋，大批妖兽要冲进城来。是一魔，一路去城外支援林城主。 Tetapi menurut Jin Lengpeng bahwasannya Jai Chunqiu menurutnya dia sudah meninggal di tempat tersebut. Dan pastinya di kota ada yang kembali bisa mengendalikan monster-monster yang ada di dalam kota Tianpeng. Lalu mendengar kabar buruk tersebut, sontak sang pemeran utama kita Chu Tian langsung geram terhadap monster-monster jahat. Dan Chu Tian pun langsung menanyakan keadaan sekarang di dekat gerbang kota. Lalu menurut si Nona manis bahwasannya kelompok monster akan menerobos masuk ke kota dan akan menghantam penguasa kota Lin dan juga Jenderal Cheng. Lalu Chu Tian pun tidak banyak basa-basi, tidak banyak bacot lagi. Dia pun langsung pergi meninggalkan mereka semua dari pegunungan iblis dan melihat situasi dan kondisi kota Tianpeng dan jalan kota Tianpeng. 还有人能操控妖兽？一路回城保护百姓，这里危险，你们你一切小心。 Dan benar saja, monster-monster jahat telah menghabisi mereka semua yang duduk di kota tersebut. Dan semua monster-monster jahat sudah memporak-porandakan tempat tersebut sehingga menjadi kacau. Dan pada kesempatan hari ini kelihatan Chu Tian langsung mengobrak-abrik monster-monster itu. Chu Tian juga dikejutkan dikarenakan di tempat tersebut ada sang Penatuali dan The Gang. Dan dia langsung memerintah kepada 2 orang pengawal yaitu si Biksu Botak dan juga si Nona Cerulit untuk pergi menyelamatkan orang-orang yang sedang diserang oleh iblis-iblis jahat. Sehingga pada kesempatan hari ini Chu Tian dan juga Penatuali terus membacot di tempat tersebut. Dan sang Penatuali memerintah kepada Chu Tian harus berhati-hati guna untuk menyerang iblis itu. 就交给我吧。累的身体里，你 Dan pada akhirnya Chu Tian pun langsung meloncat ke atas genteng dan melak-lirik kepada orang-orang yang masih hidup.
Dan sontak sang MC kita pun langsung mendengar suara pengemis-pengemis kecil. Dan ia pun langsung menghampiri kepada pengemis-pengemis itu. Dan sang pengemis kecil itu meminta kepada Cutian untuk menyelamatkan sang tuan atau sang kakak Kong yang sudah terluka akibat terkaman iblis. Dan sang pengemis itu langsung mengajak Cutian untuk menemui sang kakak Kong. Dan benar saja Cutian pun langsung bersama pengemis itu dan langsung menghampiri kepada si kakak Kong yang sudah terkapar. Dan Cutian, ia pun langsung mengambil pocer dan menempelkan pocer spiritual ke dada si kakak Kong, seraya sambil melihat lukanya yang begitu parah. 你快救救他吧！我们又见面了。小猫的功夫，到底怎么回事？就杀人。 Dan si kakak Kong, dia langsung akan memberitahukan siapa yang telah menyakitinya. Dan si kakak Kong langsung menjelaskan bahwasannya orang yang telah menyakiti mereka adalah Yuan Qingyu. Dan kelihatan pada kesempatan itu Yuan Qingyu lagi menghantam dan menghabisi tentara bayaran yang goreng patut. Dan menurut si kakak Kong, Yuan Qingyu, ia sangatlah begitu kejam dan pembunuh. Lalu pada kesempatan hari itu Yuan Qingyu hampir membunuh kepada si kakak Kong. Namun untungnya si kakak Kong berhasil lari dengan sekuat tenaga dan sekemampuannya. Dan si kakak Kong pun langsung menyerahkan bongkahan peninggalan Yuan Qingyu. Sehingga Cutian pun geram terhadap Yuan Qingyu dan ia pun ingin membalaskan dendam kepada Yuan Qingyu. 那宇文公子师傅被他发现了，你千万照顾好他，你们放心。 Akhirnya Cutian pun pergi dari tempat tersebut meninggalkan si kakak Kong dan para pengemis budak. 走。你忘了当年这么多孩子，请你们！天雷破天机，这也不会停下。梅丽死活与我无关，所有妖兽都会停。 接受命令吧。走。不，你再好孩子，请你。 Scene awal ini di mana diceritakan ya geng, kelihatan sang tentara geng bayaran, si pengkhianat atau si penjahat Yuan Qingyu membawa Shinora Dekan Wang. Dan dia pun pada kesempatan hari ini langsung disiksa dan digantung bersama si Bu Guru Xiaoqing dan si Tuan Dekan Muda. Lalu pada kesempatan hari ini juga kelihatan sang pemeran utama kita Cutian. Ia pun langsung menghampiri kepada Yuan Qingyu yang lagi ada di main red arena pertarungan. Dan menurut Yuan Qingyu pada kesempatan hari ini dia pun sudah lama menunggu kedatangan Cutian. Dan pada akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh Yuan Qingyu akhirnya datang. Dan Yuan Qingyu memperlihatkan kepada Cutian sang Dekan Wang dan Bu Guru Xiaoqing serta sang Dekan Muda yang sudah dijegal disiksa di bongkahan kayu yang berdiri. Dan menurut sang pemeran utama kita Cutian, dia memerintah kepada Yuan Qingyu untuk memberhentikan tingkah tersebut.我可还送过小云兔子玩偶，还成了他们的一员。 Dan benar saja Yuan Qingyu merupakan iblis-iblis yang jahat. Dan Cutian kelihatan dia pun sudah mengenali iblis yang tersembunyi di dalam diri Yuan Qingyu. Dikarenakan Yuan Qingyu itu merupakan setengah iblis dan setengah manusia. Lalu menurut Yuan Qingyu juga, dia pun bercerita kepada Cutian bahwasannya dia sudah memberikan boneka kelinci Xiaoyun. Dan Cutian pun dia sudah mengingat-ingat bahwasannya monster yang ada di dalam gua itu merupakan perintah dari Yuan Qingyu yang merupakan iblis jahat. Dan menurut Yuan Qingyu, dia pun ingin mengecewakan diri Cutian agar Cutian semakin kewalahan menghadapinya. Dan pada kesempatan hari ini juga kelihatan orang-orang sudah mati dan Cutian juga harus mati seperti orang-orang lain, ucap Yuan Qingyu. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini juga Yuan Qingyu ia langsung merubah wujud menjadi wujud yang sebenarnya, yaitu wujud setengah iblis dan setengah manusia yang begitu kejam dan jahat. Dan ia pun berniat ingin menghantam Cutian karena kesempatan hari ini juga dia adalah hari kematian Cutian. 你终于来了。当年在梦幻乐园，伯可。
你为什么要帮影魔毁灭天风城？为什么是我？ Dan kelihatan juga Cutian dia pun langsung mengeluarkan kekuatan handalnya, yaitu kekuatan garpu spiritual. Dan menurut Cutian, dia juga langsung membacot kepada Yuan Qingyu mengapa dia ingin membantu setan tersembunyi menghancurkan kota Tianpeng. Dan pada akhirnya mereka berdua pun ada sedikit perbaku hantaman yang cukup seru di tempat tersebut. Dan menurut Yuan Qingyu, dia pun sambil bertarung bahwasannya dia juga sambil membacot dia adalah benar iblis yang begitu jahat. Dan Yuan Qingyu dia ingin menyaksikan teman hidupnya mati satu persatu di hadapan matanya. Ucap Yuan Qingyu langsung di hadapan Cutian. 你不是已经死了，还是被？等等，你为只能看着同伴一个个死，以前一样。说了。 Lalu Cutian pun dia langsung kelihatan langsung menanyakan Xiao Yun di manakah pondasinya saat ini. Dan sembari dia terus menyerang dengan sepenuh kekuatannya. Lalu menurut Yuan Qingyu, Cutian pada kesempatan hari ini sama seperti sebelumnya dia terlalu lemah untuk mengalahkan dirinya yang begitu gagah. Sehingga mendengar kata-kata yang begitu nyucuk dari Yuan Qingyu, sontak sang pemeran utama kita Cutian pun langsung melesatkan kekuatannya, yaitu kekuatan garpu yang begitu kuat. Dan ia pun langsung berubah wujud mengingat kembali kepada sang adik. Dan Cutian pun langsung menggunakan voucher spiritual guna untuk menyerang kepada Yuan Qingyu. Dan Cutian langsung mengeluarkan kekuatan arai penakluk setan kuno dan dia pun langsung mengeluarkan kekuatan tersebut dan menghantamkan kekuatan tersebut kepada arah Yuan Qingyu. 不枉我在藏经阁泡了这，告诉我。 Serta dia pun langsung mengeluarkan kekuatan guntur menyambar. Dan pada akhirnya, boom, kekuatan tersebut langsung menyambar kepada Yuan Qingyu. Dan sontak, Yuan Qingyu pun langsung terhempas-hempas sejauh 2 meter. Namun, Yuan Qingyu langsung membacot juga di hadapan Cutian sehingga Cutian pun semakin geram terhadap Yuan Qingyu. Dan Cutian pun langsung menjegal dan mencekik kepada Yuan Qingyu sehingga Yuan Qingyu pun pada kesempatan hari ini dia pun langsung ditanya habis-habisan oleh Cutian. Namun Yuan Qingyu membalikkan nanya kepada sang pemeran utama kita Cutian dikarenakan apa yang ingin Cutian lakukan. Namun Cutian ia langsung terus mencekik dan mengangkat sehingga kelihatan Yuan Qingyu yang gagah itu akhirnya dihempaskan kembali secara mendadak. 降魔阵，专治一时。老师，要再肯放过他们，掉钱。 Dikarenakan Cutian pun ia langsung memperlihatkan manik-manik guna untuk Yuan Qingyu semakin percaya terhadap kekuatan Cutian. Dan Cutian pun langsung memasukkan manik-manik itu ke dalam diri dan dia pun sontak menelan manik-manik iblis tersebut. Dan kelihatan di sisi lain Jin Lengpeng sedang mengupat-ngapit pedang melawan iblis jahat. Ia pun dikejutkan dengan kemunculan dentung yang begitu keras dan asap yang begitu kental. Dan sepertinya menurut Jin Lengpeng Cutian baru saja menelan warisan dari Raja Iblis. Dan pada kesempatan hari ini pula, semua orang melongok dan melihat kepada cahaya yang menyalurkan ke atas langit, yaitu dari diri sang pemeran utama kita Cutian. 是守护大家的力量。 Sehingga semua orang pun langsung ngeri dan mustahil melihat Cutian yang mempunyai kekuatan yang bisa menelan manik-manik iblis. Lalu Yuan Qingyu juga merasa mustahil kepada Cutian dikarenakan Cutian merupakan orang yang sangat bodoh dan tidak gagah, yaitu orang yang lemah. Dan pada kesempatan hari ini pula kelihatan Cutian akan melesatkan seluruh kekuatannya dan di sisi lain juga Cutian dibantu oleh si Nuna berpanah yang begitu gagah sehingga membantu menjungkalkan Yuan Qingyu di tempat tersebut. Dan Cutian pun langsung mengefektifkan aura-aura dari dalam dirinya guna untuk membunuh orang-orang yang jahat yang ada di tempat tersebut. Dan menurut Cutian dia akan tidak tanpa pamrih memandang bulu. Dan akhirnya seluruh monster-monster atau iblis-iblis jahat yang ada di tempat tersebut berhasil dimusnah dan diluluhlantakkan oleh kekuatan Cutian.
Dan sontak Chu Tian pun lampir pingsan ya geng, dan ia pun disambut oleh si Nona Ningyu. Dan sontak di mata Chu Tian, si Nona Ningyu menjadi seorang budak pedang panah yang begitu gagah dan menyelamatkan, menolong kepada Chu Tian. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan, see you next di video pembahasan.